يا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خصم ببدر في الكون أشرا ودين فيه صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام Menutup pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad SAW akan ditutup dengan doa oleh Al-Mukarram Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Haddad. Kita aminkan doa yang beliau bacakan sambil mengaminkan kalau kita punya hajat, punya cita-cita, kita sebutkan, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita semua sebagaimana Allah taala kumpulkan kita di sini bersama Nabi Muhammad, mengingat Nabi Muhammad, mudah-mudahan di akhirat nanti kita berkumpul bersama Nabi Muhammad di surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك على وعلى اله والمعمل بما عمل وان تجعلنا ممن نظر هذا الحبيب ووالاه وطاعنا اللهم ببركته وشريف وجاته اولادنا ووالدينا وعلى كلنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات. الله wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah yang sama-sama kita cintai dan kita hormati para alim ulama,
para habaib, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para tetamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita semua, sehingga di malam yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di tempat mulia untuk merayakan suatu perayaan yang kita rayakan karena Allah, karena kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling sempurna wujud, sifat dan akhlaknya, yang paling baik hatinya, yang santun perangainya, Nabi yang paling penyayang dan peduli terhadap umatnya, Nabi sang pembawa rahmat bagi sekalian alam, pemimpin kita, suri tauladan kita, kecintaan kita, Sayyidina wa Habibuna wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kita buka dengan tartibul Fatihah yang dibaca oleh Ustaz Budi Hadi. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan pembacaan tahlil yang dipimpin langsung oleh Bapak Haji Muhajir. Kemudian kita membaca Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibuka oleh guru kita Al Habib Abdul Qadir Al Aidrus. Kemudian dilanjutkan pembacaan kisah Maulid yang disampaikan oleh tim hadrah. Kemudian kita tutup pembacaan Maulid dengan doa yang disampaikan oleh guru kita Al Habib Saleh Al Haddad. Acara selanjutnya pembacaan Al-Quranul Karim, kemudian dilanjutkan dengan sambutan pengurus DKM, kemudian mau'izatul hasanah, dan terakhir ditutup dengan doa. Setelah doa akan ada santapan jasmani yang disiapkan oleh panitia. Marilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama dengarkan pembacaan Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Nur Rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن
الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, baru saja sama-sama kita mendengarkan pembacaan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara selanjutnya sambutan pengurus DKM yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhajir. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innama ya'muru masajidallahu man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ataz zakah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita cintai dan hormati para alim ulama, para habaib, para asatiz, para sesepuh, para orang tua, para tokoh masyarakat, serta para tokoh lainnya yang mohon maaf yang tidak kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, doa dan support dari semua pihak agar ke depan menjadi lebih baik dalam mengelola dan melayani di masjid kita ini. Dan kami juga mengajak kepada semua pihak, khususnya jamaah Masjid Al-Hidayah dan para tetangga muslim Masjid Jami'ah Hidayah, untuk bersama-sama kita makmurkan, menjaga dan memperhatikan masjid ini. Demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama telah kita dengarkan sambutan pengurus DKM Masjid Jami'ah Al-Hidayah dari Bapak Haji Muhajir. Acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang seyogyanya
akan diisi oleh Al-Habib Abdurrahman bin Muhsin Al-Attas. Namun beliau mengabarkan terhadap panitia bahwa beliau memohon maaf dan mengirimkan salam kepada jamaah sekalian bahwasanya beliau ada urusan mendadak. Beliau pagi tadi harus berangkat ke Abu Dhabi. Untuk itu kami mohon kepada Al-Ustadz Abu Sahuri MPD untuk mengisi Mau'izatul Hasanah. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li mahabbatil ilmi wal ulama'i was salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ulama'il a'izza wa asatidatul kurama wa habaibunal karim. Hadir di tengah-tengah kita Habibana al-Mahbub Al-Wali Habib Saleh bin Abdullah Al-Haddad. Iringan doa buat beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Guru kita Habibana al-Mahbub Habib Abdul Qadir bin Ahmad Idrus, dengan doa yang sama mudah-mudahan kehadiran beliau membawa berkah buat kita bersama dan kita berhak mendapatkan syafaat ini sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib al-Mahbub Habib Muhammad Idrus, dengan doa yang sama dengan kehadiran dzurriyyatul Rasul, kita yakin majlis kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Haji Muhazir selaku Wakil Ketua DKM, Bapak Hadi Rusendro Ketua Yayasan, Final Karim Ustaz Mukhtiar, para habaib, para asatidz, para ulama, Bapak Ibu, mohon maaf yang gak kesebut karena gak ada tulisannya. Takut salah, jadi saya minta maaf. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semua yang hadir. Kita sepakati udah jam 9 lewat 35 menit, acara ditutup jam 9 lewat 40 menit. Jadi tinggal 5 menit, kita harus pandai mengatur waktu. Setuju? Setuju? Saya pikir sama orang Bekasi Habib. Ikan sepat, ikan gabus. Belinya di kampung rambutan. Lebih cepat, lebih bagus. Duduk dari sore, kaki rasanya udah banyak yang nyaut deh, berarti banyak yang setuju. Malam hari ini saya bisa hadir. Terima kasih panitia yang mengundang saya, Menteri Perhubungan Ustadz Hadi Budi beserta Ustadz Rizal. Seharusnya malam hari ini ada doa bersama di rumah Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam rangka persiapan pelantikan besok. Tapi saya milih kemari karena di sana nggak diundang. Mungkin kalau di sana diundang saya ke sana. Benar ini. Iya, kalau saya di sana diundang, saya mendingan di sana deh. Gitu. Kalau di sana ketahuan habis ceramah tanda tangan di sana. Ya. Kalau NU rata-rata gue di sana biasanya. Jadi bersyukur kita duduk bersama para habaib, para ulama, para kiai. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Buya Kiai Haji Dr. Nasiruddin Amsir pakai al-Maki.
Tapi Habibana Mahbub, Habib Hud nggak pakai al-maki. Ini kapan? Udah diem aja. Enggak, baru ini pas saya ceramah di kampung dewek dipelototin orang nih. Niatinnya biasa aja gitu, nggak usah ngotot begitu, itu biasa aja. Saya sengaja pakai baju kuning karena ngarep ditelepon dari istana. Kemarin pagi ditelepon saya di istana motor, cicilan di 12. Begini, dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah ada khasaisul ummah Muhammadiyah. Ada nikmat yang sangat besar. Di sini depan dia. Ini anggap aja latihan mahadara di dia. Saya ada grogi kalau ceramah di depan Habib, gitu. Apalagi di depan pejabat. Saya paling males Pak kalau ceramah di depan pejabat. Takut ditambahin. Jadi begini, sampai di mana saya? Ini jangan diem aja bantuin saya, gitu maksud saya. Bahwa ketika tidak ada nikmat yang lebih besar, selain malam hari ini kita menjadi umat beliau Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sampai begitu besarnya kita menjadi umat? Padahal umat terakhir, tapi masuk surga Allah siapkan pertama buat umat beliau Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan aku kata Rasul nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak baca selawatnya kepada aku kata Rasulullah. Jadi walaupun mungkin kita barisan paling belakang nanti di akhirat, tapi tiket surga Allah kasih paling dulu. Kenapa? Kuncinya dalam kitab itu yang pertama, karena kecintaanmu kepada beliau Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita nggak pernah berjumpa dengan beliau Rasul. Kita nggak pernah sekurun, kita nggak pernah semasa. Siapa yang kita ikuti? Ulama dan dzurriyyah keturunannya. Ini ceramah pakai lapar begini. Lalu apa yang harus kita tiru? Ayatnya jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Uswah kata Ibnu Abbas. Kenapa saya begini? Ini nggak boleh dimain. Saya yang tanya sekali putih. Kata Ibnu Abbas, dimaksud dengan uswah kalimat itu lebih condong kepada akhlak beliau Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngikutin ibadahnya, nggak ada yang bakal mampu ngikutin beliau Rasul. Rasulullah ibadah sampai bengkak kakinya. Saya yakin dan percaya orang sini juga banyak yang kakinya bengkak. Cuma persoalannya apa, itu kan persoalan lain. Ketika Siti Aisyah tidur, dia terbangun, dilihat Rasulullah sedang sholat. Aisyah tidur lagi, lalu dia bangun lagi, Rasulullah masih sholat. Ketika dia bangun lagi, Rasulullah masih sholat. Bicara ibadah kita nggak nyambung, tapi minimal ada akhlak yang bisa kita tiru. Maka Nabi memproklamirkan diri, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus menyempurnakan akhlak. Nabi angkat tangan, khairukum li ahli, yang paling baik di antara kalian, yang paling baik di tengah keluarganya. Saya koordinasi dulu dengan Pak Jumazir, sebab beliau yang tanggung jawab. Bagaimana baca? Bisa. Mantrak apa undang? Undang Habib berkah, undang Kiai berkah. Tapi kalau ngatur Habib, ngatur Kiai dosa. Jadi tergantung bagaimana Kiai dan Habib yang kita aja dalam hari ini. Di mana dimulai akhlak? Pertama, wa anzir ashiratakal aqrabin. Itu dakwah yang dimulai oleh Rasul. Keluarga dulu, bros, baru bisa ngatur negara. Keluarga dulu. Keluarga. Suami harus jadi suami terbaik di mata istri. Istri harus jadi istri yang terbaik di mata suami. Karena suami dan istri
ayah dan ibu bakal turun ke anaknya. Sayyidil Walid rahmatil abrar bi rahmatil hayyul qayyum almarhum al-maghfurlah Allahumma yarham habibana al-mahbub Habib Ali bin Abdurrahman As-Saqqaf rahimahullah. Beliau sering menyampaikan dalam majlisnya mengatakan ma fil abana, apa yang pada orang tua bakal turun ke anaknya. Anak bagaimana orang tuanya? Betawi gampang ngomongnya, kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Kalau bapaknya tukang nyolong, nah yang nyaut pengalaman. Ini bocah nih. Tuh Pak, itu kan bocah tuh. Bocah bukan orang, bocah. Bocah bukan orang, bocah. Tadi saya telepon Saudari Budi, acara udah mulai Ustaz. Belum Kiai, belum ada orang, baru ada bocah. Berarti bocah bukan orang. Sepakat nih. Ini bocah, ini bagaimana emak bapaknya? Nah iya dong. Dia bisa masuk masjid karena bapak emaknya sering masuk ke masjid. Iya udah bocah gitu. Kalau lihat ibu lihat bocah lemes, jangan lihat bocahnya. Wah iya dong. Anak itu kan lebih dekat ke ibu ketimbang ke bapak, begitu bukan? Yang ngurus anak siapa Bu? Yang ngurus pakaiannya siapa Bu? Yang ngurus sekolahnya siapa Bu? Yang ngurus jajannya siapa Bu? Siapa yang ngambil duit bapaknya siapa Bu? Emang yang ngurus anak ibunya sekolah? Yang ke sekolahan siapa? Emaknya. Bapaknya mah sampai anak lulus juga nggak tahu. Emaknya yang ke sekolahan. Datang nemuin gurunya. Yang nanya perkembangan anak pasti emak. Anak saya bagaimana Pak Guru di sekolahan? Oh anak ibu bagus, nilainya tinggi, pakaiannya rapi, akhlaknya cakep. Banyak yang seneng sama anak ibu. Ibunya emang kayak saya dia sama Pak Guru. Begitu Ibu? Coba kalau Pak Guru jawab, anak saya bagaimana Pak Guru di sekolahan? Anak ibu tolol. Udah tolol bader. Udah bader kagak demen. Ibu nyautnya bagaimana? Emang begitu Pak, nasib laki-laki tidak akan pernah benar di depan wanita. Emang begitu kodratnya. Jangan disalahin istri. Kenapa? Jelek bagusnya seorang istri tergantung bagaimana lakinya. Setuju Ibu? Wah iya dong. Irsyadul Anam Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Itu kitab tipis. Tapi diajarin tuh kewajiban yang mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak adalah suami. Syekh Imam Nawawi Tanari Al-Bantani kitabnya Furujen ngomong apa? Tanggung jawab Pak kita laki, karena jelek bagus seorang istri tergantung kita bagaimana laki. Ad-dunya mata wa khairu mata'niha al-mar'atu shalihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Begitu bukan Ibu? Maka kalau pengen punya istri yang solehah, sering-sering dibeliin perhiasan. Setuju Ibu? Tenang aja Bu, saya belain. Orang tanya, ibu datang kemari bawa nama baik suami. Orang tanya itu yang hijab pink bininya siapa? Oh itu bininya Pak RT. Pantes dia mau orang lakinya RT. Bisa ngajarin bini kali ya. Kali yang hijabnya biru, Pak RW bininya jangan diomongin. Kalau yang hijab putih, Haji Muhajir, wakil DKM bininya jangan lelaki ke bawah. Makanya kalau pengen punya bini yang cakep, bini cantik yang soleh, kudu dimodalin. Begitu bukan Ibu? Jangan pelit sama bini, bener Bu? Ini kadang-kadang emang laki juga yang suwe. Duit pakai diumpetin di bojok motor, begitu bukan? Ini yang senyum biasanya pengalaman. Begitu dibuka jok motor, kelihatan duit apaan nih Pak? Duit suwe. Emang apa suwe? Bu umpetin masih ketemu. Lah emang kudu dimodalin. Jangan pelit, emang begitu kewajiban kita nih laki.
Perempuan wajar, jangan salahin bini kalau bini utang mulu. Itu artinya laki ngasih duitnya kedikitan. Begitu bukan Ibu? Lah perempuan makan Pak jam berapa aja tahunya duit. Begitu bukan mau? Siang minta, malam minta, pagi minta. Biarin laki kita tidur mulu, yang penting sebelum tidur pagi. Biarin laki kita ngayap mulu, yang penting sebelum pergi tinggalin. Biarin laki kita mancing mulu, yang penting sebelum mancing tinggalin. Nggak penting Pak kita, yang penting emang lagi dibunuh kita pelan-pelan. Akhlak dimulai dari mana? Dari rumah tangga. Orang tua dulu nyontoin. Jangan pakai ngaca sama orang lain. Orang tua nyontoin. Tapi saya udah tua Ustaz, udah tua ngaji sama guru kita, sama habaib ngaji. Di mana adanya akhlak perubahan? Majlis taklim. Murid gak bakal ada artinya tanpa ada perubahan akhlak, dan gak pernah ada artinya kalau majlis taklim gak pernah hadir. Itu persoalannya. Ngaji. Dan sama ngaji berdiem. Ngaji Muhammad Abdul Qadir, soalnya ngaji. Muhajir ngaji. Saya udah tua Ustaz, biarin kalau ngaji udah tua, jangan pakai ngarep pinter, ngarep berkahnya. Baik kalau orang udah tua diajarin apa juga nggak bisa. Lah kuping udah kurang denger, mata udah kurang lihat, lidah udah kaku. Kita ajarin apa juga nggak bisa. Kita ajarin sirotol, sitolol. Ya. Emang udah tua. Udah kata apa? Tapi kan berkahnya yang kita harapin, hidup dengan berkah. Nggak perlu kaya, yang penting berkah, karena banyak orang kaya yang berkah. Nggak perlu jabatan tinggi, dah, yang penting berkah. Habib, doain Habib, lisanul afsahu min lisanil. Doain Habib, jangan minta doa mulu. Punya rezeki bagi begitu. Bis jual mobil 400 juta kasih Habib 200 juta. Habib doain nih, talim Syekh Muhammad Nur itu. Kita sering, Bu, kalau ibu punya anak nih santri tahfiz Quran, anak bisa baca Fatihah, 500 tahun orang tua dijauhkan dari api neraka. Apalagi anak bisa tahfiz Quran seperti ini. Jangan. Maka orang sini gampang ngomongnya, hari Sabtu ke pasar Keranji, abang mama jualan bubur, nyari mantu yang bisa ngaji, biar selamat di alam kubur. Bangga makanya kalau anak ngaji. Nggak boleh diem aja. Dan begitu aturannya. Ibnu Ruslan makan subah awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban yang pertama manusia, dia harus mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Di mana adanya majlis taklim. Makanya kita dari Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya membuat dan membagi pendidikan kepada anak menjadi dua bagian. Tarbiyah qabla wiladah, tarbiyah ba'da wiladah. Pendidikan anak sebelum anak lahir dan pendidikan anak setelah anak lahir. Sebelum dia lahir, guru kita rahmatil Allah, birahmatil hayyul qayyum, almarhum al-maghfurlah, Allahumma yarham, Abu Yaki Haji Sayyidi Muhajir ngajarin tuh sama kita, pimpinan pondok pesantren Aziyadah Tanah 80, dan sekarang masih diajar oleh guru kita, Habib Badar Mahbub, Habib Abdul Rahman, Bisyari Al-Jufri. Beliau ngomong tuh, kalau pengen punya anak yang soleh dan solihah, ketika istri lagi hamil, suami sering-sering nempelin tangannya di perut istrinya, bacain surah yang tidak ada huruf mimnya. Pikirin lah surat yang ada huruf mimnya. Kalau nggak dikasih tahu, nggak tahu. Apaan suratnya? Ya inna a'tayna. Baca kalau habis pikirin. Ada huruf mim dari situ. Makanya ngaji, masih juga boleh ngaji. Bacain, tempelin tangan laki, nempelin di perut bini, tempelin, jangan diusap. Sebab kalau diusap ke bawah kagak naik, ke atas kagak turun. Jangan tahu atau
Muharram lo agak mati urusan bapak lu deh. Tempelin Imam besar Mekah Al-Mukarramah Masjidil Haram Imam Sudais. Kita tahu sebelum lahir ibunya setiap seminggu sekali khatamin Quran buat anaknya yang ada di dalam kandungan. Keluar begitu lahir sekarang jadi imam besar Imam Sudais di Mekah Al-Mukarramah. Terpulang nih tempelin. Kalau bini lagi tidur bacain aja Pak, inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Insyaallah hamil kagak di notot. Tarbiyah qabla wiladah. Begitu tarbiyah ba'da wiladah dimulai dari situ akhlak. Disambut kita diajarin belum marah. Kita diajarin. Kita dari paling kecil lah kita ambil Safinatun aja Salim al-Ghaim al-Hadrami. Diazanin tuh bayi lahir, kita sepakat diazanin telinga kanan, diikomatin telinga kiri, sepakat kan? Bayi begitu lahir, siapa yang ngazanin? Bapaknya. Jangan nyuruh orang lain, bapaknya. Kadang-kadang bayi lahir nyuruh ngazanin orang lain disuruh. Azanin tuh anak saya nggak tega kalau lihat bayi, catat aja kagak bisa azan. Rumah doang dapat Masjid Al-Hidayah, azan kagak bisa. Ada di kampung saya, seumur-umur nggak pernah azan. Begitu anaknya lahir, kata mertuanya mantu, azanin tuh anaknya. Walaupun dia seorang muazzin di Masjid Al-Hidayah, dia nggak boleh ngazanin anak seperti azan di Masjid Al-Hidayah. Masa bayi baru lahir dia azanin cara masjid? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai azan baca mati. Agak kencengan, Pak. Azan aja kayak orang azanin kuburan atau orang azan datang berangkat haji. Allahu Akbar, Allah. Di kampung saya Pak, begitu disuruh azan dan mertuanya dipegang anaknya, azan nangis. Allahu Akbar, Allah. Nangis, mikirin terusannya apaan? Dia pernah azan, dia tahu udah mikirin apaan di sini. Bininya lihat lakinya nangis, ikut nangis. Ya Allah bang, suara lu agak enak banget. Niat anak mantu pada nangis, mertua ikut nangis. Kata mertuanya kalau nggak kuat jangan diazanin mantu. Mantunya alhamdulillah. Azan jadi penting. Bagaimana mendengar nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dia nggak mendengar azan? Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, nanti kapan-kapan saya terusin. Udah terus, situ enak kok, terus aja. Kayak tukang parkir, terus. Tetangga saya tanya, anaknya kerja di mana Bu? Di Indomaret Ustaz, alhamdulillah. Bagian apa? On off. Apaan on off? Itu di depan, terus off. Jadi yang pertama, maulid akhlak. Bicara maulid berarti bicara akhlak. Adanya di mana? Majlis taklim. Dari siapa? Kita orang tua. Ayo jangan harap anak-anak kita bisa meniru akhlak Rasul kalau kita sendiri tidak pernah mencontohkannya. Yang pertama, yang kedua nanti kapan-kapan saya terusin. Saya masih ada lagi. Haul di ada 7. Besok pagi Cirebon, siang Indramayu kalau dia ngundang. Iya kalau enggak saya. Ngapain saya kesana kalau enggak? Jadi lagi ini namanya maafin deh ini ya, saya minta maafin ya. Iya jadi saya ya ada lagi orang haul gitu. Saya minta maaf ya nanti kapan-kapan saya terusin dah. Saudari Budi karena dikasih random acaranya sampai jam 10 nggak boleh lewat. Kalau lewat amplop dipotong. Jadi ya nggak maafin nggak bercanda. Nggak maafin panitia Pak Haji Muhajir maafin. Saya mau kemari ikhlas karena Pak Haji Muhajir, Ketua DKM Pak Haji Sambudiono yang undang saya Ustaz Hari Budi. Saya ikhlas bener. Apalagi ada guru kita Habaib. Saya ikhlas. Saya nggak nyari amplop, ikhlas saya. Isinya lemes banget, Bu. Itu ada aja yang nyautin isinya fitnah itu. Nggak penting ya isinya, yang penting jumlah. Ya maafin, masih ada lagi jadi ya maafin ya nanti kapan-kapan kita ketemu lagi kalau sehat jadinya ya. Ini masuk ke rasa hormat aja, udah dicolek sama Ustaz Hari Budi, orang komplek nggak boleh lama-lama jam 10 aja. Dramanya dikit aja Ustaz karena amplopnya dikit. Jadi nanti kayaknya maaf dulu deh saya ya. Nanti kapan-kapan dah saya terusin lagi. Seharusnya kan yang drama guru kita nih, Habib Abdul Rahman.
bin Muhsin Al-Atas, doain beliau biar panjang umur, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat bisa hadir di sini membawa keberkahan buat kita bersama dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala bentuk kekurangan. Kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib, para kiai, para ulama, para asatidz mudah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, ilmu mereka manfaat buat umat dunia dan akhirat. Kita semua kelak masuk surga di belakang para habaib, para ulama, para kiai. Tilkannya lah hadratin Nabi. Al-Fatihah. Saya disuruh tutup doa, rasanya nggak enak. Saya doa itu lisanuhum afsahu min lisanina. Jadi saya minta maaf, bukan nggak nurut kontraknya, cuma suruh ceramah doang, nggak disuruh doa gitu. Jadi saya rasanya nggak enak. Maafin ya panitia, bukan saya nggak mau, saya nggak pantas rasanya. Sebelum saya turun saya ngundang besok pagi tabligh akbar. Saya Ustadz Fadilah, Ustadz Tilek, Habib Hanif, mantunya Habib Rizik, Bapak Haji Roma Irama, dan Ustadz Haji Muhammad Seta. Besok pagi kalau mau datang jam 8 di Pekalongan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد رسول الله بل الله لعنة لمن حي حينه يعيش ينصر عمد الله بها البدر وخرج من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحب الفاتحة ومشي الفاتحة وبيك المعلم إلى الفاتحة أن الله يحفظ الصلاة ويذهب العياط ويرضى عن الحبيب المحفوظ ويعجل من مدراس وطالب الدنيا بالميسرة ومطالب الآخرة بالمغفرة أن الله يرد بشهاء والعافية نأوهم بأجمال وتحييهم بأجلال وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan ditutupnya doa maka selesai sudah acara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah sama-sama juga kita mendengarkan tadi mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh guru kita Al Ustaz Abu Sahuri MPD, yang mudah-mudahan dapat kita jadikan bekal, dapat kita raih kebaikan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah taala balas kebaikan kita sekalian dengan sebaik-baiknya balasan. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mohon maaf terhadap kekurangan, kehilafan yang luput daripada kami. Dimohon untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, untuk jamaah laki-laki dimohon untuk berkelompok membuat 4 orang, dan kurang kuat juga 4 orang. Untuk yang laki-laki ada di sebelah kiri saya di teras Masjid Jamil Hidayah, dan yang perempuan di belakang di teras belakang Masjid Jamil Hidayah, untuk menikmati santapan jasmani yang disediakan oleh panitia. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.